Sahabat GPIB dimanapun kita berada, berjumpa kembali dalam Night Call GPIB episode 2001 pada tanggal 12 Oktober 2023 bersama saya Pendeta Irene Tanama Karniku selaku Pendeta Pelung yang saat ini sedang mendampingi pelayanan suami terkasih sebagai KMJ di tengah Jemaat Peniel Korem GKI Tanah Papua Biak Utara. Sahabat GPIB dimanapun kita berada, sebelum kita masuk dalam perenungan firman Tuhan pada malam hari ini, jangan lupa untuk subscribe, lalu like, komen, dan share channel akan Night Call maupun Morning Call GPIB. Ya, sahabat GPIB yang terkasih, mari kita menyiapkan bacaan kita pada malam hari ini, yaitu yang terambil dalam Perjanjian Baru dalam kitab Kisah Para Rasul 20 ayat 28 hingga 30. Sekali lagi, bacaan kita terambil dalam Kisah Para Rasul 20 ayat 28 hingga 30. Jika kita sudah menemukan, biarlah Alkitab kita tetap terbuka. Mari kita meminta tuntunan daripada Roh Kudus dalam renungan firman Tuhan di malam hari ini. Untuk itu mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Tuhan Allah Bapa kami, untuk segala penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami di sepanjang aktivitas kami dari pagi hari hingga petang ini ya Tuhan. Dan pada saat ini Tuhan, sebelum kami masuk dalam istirahat kami di malam hari ini, lewat Night Call GPIB saat ini, kami akan merenungkan sebagian daripada kebenaran firman Tuhan. Untuk itu kami memohon Tuhan, curahkanlah hikmat-Mu bagi setiap kami, agar kami dapat mengerti akan kebenaran firman-Mu yang kami renungkan pada malam hari ini. Tidak hanya kami menjadi pendengar, tapi kami juga dimampukan untuk menjadi pelaku akan kebenaran firman Tuhan, lewat pikiran, perkataan, dan perbuatan kami. Sehingga dimanapun kami berada, nama Tuhanlah yang senantiasa kami permuliakan. Kami mohon ya Tuhan, senantiasa mengingatkan kami dan menguatkan kami dengan tuntunan Roh Kudus-Mu. Dan untuk itu ya Tuhan, berbicaralah kepada kami semua, lawatlah bibir mulut hamba-Mu ini, tenangkanlah suara hati pikiran kami, karena kami semua siap untuk merenungkan firman-Mu. Demi Kristus, firman yang hidup, kami telah berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Sahabat GPIB yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita membaca bersama-sama Kisah Para Rasul 20 ayat 28 hingga 30. Firman Tuhan berkata, "Karena itu, jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan, karena kamulah yang ditetapkan Roh Kudus menjadi penilik untuk menggembalakan jemaat Allah yang diperolehnya dengan darah anaknya sendiri. Aku tahu bahwa sesudah aku pergi, serigala-serigala yang ganas akan masuk ke tengah-tengah kamu dan tidak akan menyayangkan kawanan itu. Bahkan dari antara kamu sendiri akan muncul beberapa orang yang dengan ajaran palsu, mereka berusaha menarik murid-murid dari jalan yang benar dan supaya mengikut mereka." Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang senantiasa merenungkan, melakukannya dalam kehidupan hari lepas hari. Amin. Sahabat GPIB, dimanapun kita berada, Shalom. Ya, malam hari ini firman Tuhan mengingatkan kita kembali untuk bagaimana kita mampu menjadi seorang pemimpin dalam kehidupan kita, baik kita dalam pelayanan di gereja maupun dalam kehidupan rumah tangga, yaitu menghadirkan pemimpin yang inklusif. Sebagaimana judul daripada SBU malam hari ini, pemimpin yang inklusif. Sahabat GPIB yang terkasih, sebagai seorang pemimpin, pastilah tugasnya sangatlah berat atau tidak mudah, karena harus punya tanggung jawab yang besar untuk menjaga diri dan juga anggota yang dipimpinnya atau yang dipercayakan kepadanya. Pemimpin harus mampu membawa anggota ke arah yang
Benar, hal serupa juga yang dihadapi dalam konteks pemimpin rohani, sebagaimana bacaan kita saat ini. Sahabat GPIB yang terkasih, bacaan kita saat ini mau menunjukkan sebuah sikap yang tegas dari sosok figur pemimpin, yaitu Paulus. Ketika ia mengetahui bahwa perjalanan ke depannya adalah perjalanan yang tidak mudah yang akan ia hadapi, yaitu ketika ia tidak akan lagi berjumpa dengan anggota-anggota yang dipimpinnya, berjumpa dalam pengertian tatap muka. Ia tidak lagi bisa mengunjungi mereka untuk memberikan kekuatan dalam tugas tanggung jawab estafet, yaitu mewartakan Injil kebenaran Allah. Paulus meminta para pemilik jemaat di Efesus atau para penatua di Efesus untuk datang berjumpa dengan Paulus di Miletus. Ketika Paulus tidak dapat lagi singgah ke Efesus, ia masih meminta untuk bisa berjumpa sekali lagi dengan para penatua atau penilik jemaat di Efesus, yaitu di kota Miletus. Di situ Paulus menunjukkan sebuah sikap yang sangat luar biasa tegas, dan juga bagaimana ia memberikan kekuatan, kehangatan bagi para penatua atau bagi para pemilik Efesus pada saat itu untuk tidak goyah, untuk tetap terus semangat melangkah dalam tugas tanggung jawab pewartaan Injil kebenaran Allah. Paulus mengingatkan para penilik atau para penatua pada saat itu untuk mampu berjaga-jaga. Tidak hanya jaga diri, tapi juga bagaimana mampu menjaga kawanan domba, yaitu jemaat Allah yang akan mereka pimpin. Dan juga Paulus mengingatkan untuk bagaimana mereka bisa menghadapi para serigala. Serigala dalam hal ini adalah simbol daripada orang-orang yang mencoba menyusup untuk mengacau balaukan persekutuan yang sudah terbentuk pada saat itu. Lalu kemudian juga bagaimana mereka harus mampu menghadapi ajaran-ajaran palsu yang akan mencoba masuk ke dalam juga di tengah persekutuan yang sudah terbentuk, yaitu persekutuan jemaat Allah yang percaya kepada Kristus sebagai juru selamat kehidupan mereka. Tantangan-tantangan yang akan dihadapi ini akan menjadi berat ketika figur Paulus tidak akan hadir di tengah pelayanan mereka. Yaitu Paulus ke depannya, ia mengetahui bahwa ia akan ditangkap. Ia akan ditangkap di tengah tantangan yang ia hadapi sebagai seorang pemimpin, yaitu masa lalu kehidupan Paulus sebagai seorang Saulus, lalu kemudian hadir mewartakan dengan Injil gitu ya. Kalau bahasa sehari-hari itu dikatakan Paulus berhadapan dengan orang-orang yang berkata, siapa lo? Halo, hidup lo seperti itu. Lalu kamu mau jalan bicara tentang kebenaran firman Allah, mau mengatur kehidupan kita untuk tertib. Tantangan-tantangan itu Paulus hadapi. Tapi Paulus tetap berjalan terus di tengah tantangan-tantangan yang ada. Karena ia tahu ada kekuatan yang ia terima, yaitu kekuatan dari Allah dalam Yesus Kristus melalui Roh Kudus. Karena ia memiliki pengalaman iman yang sangat luar biasa, yaitu di tengah masa lalunya yang sangat kelam. Lalu kemudian Allah yang mengambilnya, Allah yang memakainya, dan Allah yang merubahnya. Sehingga ia tetap terus berkomitmen berada dalam rel atau jalur kebenaran Allah, yaitu dengan mewartakan Injil yang sudah Allah berikan kepada Paulus. Memperlebar kerajaan Allah itu tidaklah mudah, tapi itu bukan menjadi penyemangat, penurun semangat bagi Paulus untuk terus melayani. Maksudnya, ya sudah, saya punya masa lalu seperti itu, jadi saya harus menghadapi tantangan ini. Ya sudahlah, saya tidak mau lagi. Jadi ya goyah tidak, tapi Paulus justru bersemangat dan memberi kekuatan bagi para penatua di Efesus. Ya, sahabat GPIB yang Tuhan Yesus kasihi, hal ini juga menjadi tugas tanggung jawab kita di tengah kehidupan yang masih Tuhan anugerahkan bagi kita. Masing-masing kita,
Konteks kepemimpinan tidak hanya dalam lingkup presbiter, yaitu pendeta, penatua, diaken, atau sebagai pelayan pengurus di pelkat masing-masing, atau sebagai panitia gerejawi, tapi juga dalam konteks kehidupan keluarga kita, rumah tangga kita. Bagaimana kita hadir sebagai pemimpin, juga sebagai kawanan domba Allah. Kita menghadapi semua tantangan-tantangan yang ada. Ketika berbicara persekutuan, maka bagaimana tugas tanggung jawab kita untuk menjaga diri kita dan juga menjaga persekutuan kita. Kita hadir harus mampu menjadi pribadi yang inklusif, yaitu pribadi yang mampu hadir di tengah perbedaan, mampu merangkul perbedaan itu untuk mencapai tujuan bersama, begitu ya. Menghadirkan toleransi di tengah perbedaan. Jadi toleransi dalam hal ini tidak saya tekankan berkaitan toleransi beda agama, tapi toleransi dalam beda pola pikir, beda pendapat, tapi harus mampu dirangkul untuk mencapai tujuan bersama. Sehingga kehadiran kita yang inklusif ini yaitu menjadi pribadi yang mampu saling membangun, melengkapi, bukan menjatuhkan, bukan memporak-porandakan untuk mencapai tujuan pribadi kita. Nah, itu kalau sampai masih ada karakter seperti itu di tengah kehidupan kita, baik sebagai persekutuan kita, entah kita sebagai jemaat di Poskelkes atau jemaat di kota, jemaat induk, atau kita yang berada di luar negeri, ketika kita masih berhadapan atau menjumpai karakter-karakter demikian, maka itulah yang disebut dengan serigala-serigala, yaitu pribadi-pribadi yang tidak mampu untuk menghadirkan diri di tengah perbedaan yang ada. Tujuannya hanya untuk mencapai kenyamanannya sendiri, begitu. Untuk mencapai tujuan pribadinya sendiri. Sehingga untuk mencapai tujuan pribadinya, ia merangkul orang-orang yang dia anggap mampu bekerja sama dengannya. Yaitu orang-orang tersebut adalah orang-orang yang mampu dimanfaatkan, gitu ya, untuk mencapai kepentingannya, sehingga memporak-porandakan atau menghadirkan perpecahan di tengah persekutuan sebagai umat Allah, khususnya kita sebagai jemaat GPIB. Kita harus waspada dan hati-hati. Kalau karakter itu ada dalam diri kita, maka serigala itu yang sedang kita perankan. Lalu kemudian jangan sampai kita menjadi pelaku daripada ajaran palsu. Orang-orang yang menyampaikan ajaran palsu adalah menyatakan hal-hal yang manis ya, kemudian menyesatkan begitu. Untuk melihat orang ini orang yang benar-benar sungguh hidup dalam kebenaran atau hidup dalam kepalsuan, ya kelihatan daripada buahnya. Kalau kita melihat ya buahnya dalam pengertian, kita mau berkata begini-begini, begitu hal-hal yang manis yang indah, tapi aplikasi dalam kehidupan hari lepas hari sangat jauh berbeda. Nah, itu kita harus waspada terhadap orang-orang yang seperti itu ketika berbicara persekutuan. Maka kita juga menilik lagi kehidupan pribadi kita di tengah keluarga atau rumah tangga kita masing-masing. Tugas tanggung jawab peran kita sebagai kepala rumah tangga, baik sebagai suami, sebagai istri, orang tua, sebagai anak-anak. Bagaimana di tengah perbedaan yang ada, mertua, ya, ipar, atau tete nenek, opa oma, bahkung bahti, semua kita pasti punya tujuan hidup untuk keluarga kita, tujuan yang baik. Ya, agar kita mengusahakan diri kita agar tidak terjadi perpecahan dalam kehidupan keluarga kita. Perpecahan yang dimaksudkan ya kita melihat lagi lah dalam konteks 10 perintah Allah ya. Khususnya pada poin yang ke-5, poin ke-5 hingga poin yang ke-10 daripada perintah Allah. Untuk bagaimana kita mampu hadir, menghargai, melengkapi, yaitu menghormati orang tua, tidak menjadi pembunuh, menjadi pelaku perzinahan, mencuri, iri, bersaksi dusta, seperti itu ya, sahabat GPIB. Kalau kita lihat dalam rangkuman daripada 10 perintah Allah ya, itu tantangan kehidupan iman kita gitu. Dalam kebersamaan untuk menghadirkan keharmonisan dalam kehidupan rumah tangga. Tidaklah mudah. Apalagi dalam kondisi kita usai daripada COVID dan kita hadir saat ini waktu COVID, waduh banyak tangisan ratapan air mata yang terjadi begitu ya.
wahai apakah ini akhir zaman dan sebagainya. COVID sudah berlalu. Nah sekarang Tuhan masih kasih kepercayaan kehidupan. Kita ada tantangan lagi dengan gadget mobile phone. Tantangan-tantangan duniawi yang kita hadapi makin pekat begitu ya. Akhirnya orang berkata yang jauh menjadi dekat, tapi yang dekat menjadi jauh. Karena kita tidak mampu menguatkan diri kita menghadapi tantangan-tantangan yang ada, khususnya dalam kehidupan keluarga ketika bicara gadget dan bicara tentang kebenaran firman Allah. Karena pengganggu itu serigala ajaran palsu banyak juga terangkum dalam mobile phone lewat aplikasi-aplikasi yang ada. Kita juga harus waspada, berjaga-jaga, karena tugas tanggung jawab peran kita dalam keluarga juga tidaklah mudah. Akar daripada iman itu semua kembali dalam keluarga kita untuk bersekutu kuat kepada Tuhan, sehingga kembali ketika kita hadir di tengah persekutuan umat, kita senantiasa mampu membawa diri sebagai pembawa damai sejahtera Allah dimanapun kita berada di tengah persekutuan kita. Jadi kembali lagi sahabat GPIB, jangan bimbang dan ragu, tetap kuat, tetap semangat untuk menjadi pemimpin yang inklusif, menjadi pribadi yang mampu merangkul kehidupan sesama kita di tengah perbedaan yang ada, sehingga keharmonisan baik di tengah persekutuan sebagai warga jemaat GPIB maupun di tengah persekutuan sebagai jemaat dimanapun gereja kita masing-masing, dan juga terlebih sebagai persekutuan kita di tengah kehidupan rumah tangga kita, hormat kemuliaan nama Tuhanlah yang senantiasa kita junjung, karena kita menjadi tongkat estafet pewarta kebenaran firman Allah, pewarta Injil Allah dimanapun kita berada. Tuhan Yesus memberkati dan menguatkan kita semua. Soli Deo Gloria. Amin. Sahabat GPIB yang terkasih, kita akan menutup perenungan kita pada malam hari ini. Tak lupa juga saya menyampaikan selamat ulang tahun bagi Pelkat PKLU yang ke-13. Tetap semangat opa oma, baku bahti, orang tua yang luar biasa telah berkati di masa usia senja, lansia, tapi tetap semangat bersekutu melayani Tuhan dalam persekutuan PKLU. Usia PKLU-nya remaja ya, sudah 13 tahun, tapi bicara usia pribadi anggota dalam PKLU adalah usia-usia yang luar biasa Tuhan anugerahkan. Sekali lagi selamat ulang tahun bagi Pelkat PKLU GPIB. Ya, mari sahabat GPIB, kita menutup rangkaian kegiatan kita pada malam hari ini di dalam doa. Kita berdoa. Kembali kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan Allah Bapa kami, untuk segala penyertaan Tuhan lewat renungan firman Tuhan pada malam hari ini. Mampukan kami Tuhan untuk mewujud nyatakan kebenaran firman-Mu, untuk kami menjadi figur yang mampu menghadirkan damai sejahtera Tuhan di tengah perbedaan yang kami hadapi lewat pola pikir kami, tapi bagaimana kami tidak menjadi pribadi yang menjadi pengacau di tengah persekutuan maupun kehidupan rumah tangga, tapi kami menjadi pribadi yang menghadirkan damai sejahtera Tuhan untuk melengkapi segala perbedaan yang ada. Terima kasih Tuhan, kami tetap meminta hikmat Tuhan dalam kehidupan kami, dalam kami menapaki hari hidup yang masih Tuhan anugerahkan. Dan di saat hari ini Tuhan, kami akan kembali beristirahat dalam segala aktivitas yang telah kami lakukan dari pagi hari. Tuhan tetap mau tolong kami, Tuhan pelihara kami, tutup bungkus kami semua dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, dimanapun kami berada Tuhan, dari Pelkes di pelosok maupun kami di kota sebagai jemaat induk, ataupun kami berada di luar negeri. Tuhan tolong kami, Tuhan jaga dan lindungi kami, dan Tuhan masih memberikan kami kepercayaan, yaitu nafas hidup untuk esok hari yang cerah. Terima kasih juga Tuhan, kami mendoakan bagi Majelis Sinode GPIB dalam tugas tanggung jawab yang ada. Tuhan yang senantiasa menjaga dan menolong dalam keberadaan baik fungsionaris Majelis Sinode maupun karyawan kantor Sinode, dan juga tim multimedia yang senantiasa memberikan diri untuk mendampingi dalam kegiatan
morning call atau night call GPIB, juga radio GPIB. Tuhan memakai setiap mereka. Tuhan yang memberkati setiap jerih lelah pekerjaan pelayanan yang dilakukan semua dengan segala kerendahan hati hanya untuk hormat kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Tuhan yang senantiasa memberkati masing-masing pribadi lepas pribadi. Juga bagi seluruh kami sebagai umat Tuhan, jemaat GPIB kami dimanapun kami berada, Tuhan yang tolong keberadaan kami, baik kami sebagai presbiter yaitu pendeta, penatua, diaken, maupun kami yang terlibat dalam pelayanan-pelayanan di tengah pelkat yang ada, atau kami sebagai anggota jemaat. Tuhan tolong, Tuhan lindungi kami semua di tengah persekutuan kami ini Tuhan. Terlebih khusus mengucap syukur untuk usia ke-13 tahun pelkat PKL UGPIB. Tuhan tolong keberadaan pelkat PKL UGPIB untuk senantiasa menghadirkan damai sejahtera Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Ini doa dan permohonan kami ya Tuhan. Kami menutup semua kegiatan kami di malam hari ini hanya melalui satu nama, yaitu anak-Mu Yesus Kristus, yang adalah juru selamat kehidupan kami. Kami telah berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Sahabat GPIB, tetap kuat, tetaplah setia untuk melayani Tuhan dan mewartakan kebenaran firman Tuhan dimanapun kita berada. Sampai berjumpa lagi dalam acara GPIB selanjutnya, baik morning call atau night call dan juga radio GPIB. Tetap senantiasa mengikuti program GPIB yang telah diberikan lewat tayangan YouTube channel maupun lewat streaming radio. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.